Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang akan datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan dibahas, yakni berkaitan dengan kaidah untuk menentukan bulan suci Ramadan atau menetapkan tentang satu Syawal. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa kaidah untuk menetapkan waktu datangnya bulan suci Ramadan itu adalah ada dua metodologi. Yang pertama adalah metodologi ru'yatul hilal, yakni dengan melihat hilal. Yang kedua adalah dengan menggunakan metodologi hisab. Nah, kedua metodologi ini yang kemudian terkadang tidak match atau terkadang tidak bisa ada titik temu di antara keduanya, sehingga memunculkan kaidah fikih, sehingga memunculkan hasil yang berbeda untuk menetapkan hari dan tanggal awal daripada bulan suci Ramadan. Terkadang hisab itu lebih mendahului dibandingkan dengan ru'yatul hilal. Lalu bagaimana hadis baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah penetapan satu Ramadan atau menetapkan satu Syawal? Maka baginda Rasulullah SAW menjelaskannya di dalam hadis, di mana diantaranya yang mengulas atau yang membahas hadis berkaitan dengan awal bulan suci Ramadan adalah kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab ini, di bab tentang masalah puasa atau as-siyam, maka kemudian yang menjadi pedoman dalam menetapkan satu Ramadan adalah diantaranya baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang muttafaqun alaih, yang Imam Bukhari wa Muslim itu mensahihkan daripada hadis ini. Apa maknanya? Bahwa baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa apabila hilal itu terlihat, maka berpuasalah. Kalimatnya adalah idza ra'aitumuhu. Ra'aitumu artinya ru'yah, melihatul hilal, ru'yatul hilal. Maka kaidah yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW ada ru'yatul hilal, melihat datangnya hilal. Maka kalau sudah terlihat hilal masuk kepada bulan Ramadan, dan Rasulullah tidak menetapkan tentang batas ambangnya berapa derajat hilal yang terlihat, asalkan hilal itu terlihat, maka berarti itu sudah masuk daripada bulan suci Ramadan. Nah, ini yang kadang jadi perdebatan.
bahwa tentang melihat hilal itu ada derajat yang disepakati. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan itu. Asalkan hilal itu tampak, terlihat berapa derajat pun, maka pada saat itu sudah masuk daripada bulan suci Ramadan. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Ya, kadang-kadang kan kita begitu. Ada ambang batas yang kemudian kadang-kadang menghalangi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama ini terkadang untuk menentukan tentang derajat ketinggian dari hilal itu ada standarnya. Padahal di zaman Nabi SAW tidak ada standar. Asalkan lihat hilal itu sudah terlihat, berapapun derajatnya, sekecil apapun ia, maka berarti pasumu, pada saat itulah maka ditetapkan sebagai besok hari untuk melakukan puasa di dalamnya. Nah, inilah metodologi ru'yatul hilal yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika melihat hilal, pada saat itulah maka sudah masuk daripada bulan suci Ramadan. Fa in gumma alaikum, maka kalau ternyata terhalang oleh awan, oleh gelapnya awan, tidak terlihat daripada cahaya hilal itu, maka kemudian faqdurulah, maka diperkirakan saja gitu. Nah, faqdurulah inilah yang kemudian ada di dalamnya celah untuk perbedaan tentang derajat daripada ketinggian hilal itu sendiri. Maka kemudian kalimat faqdurulah, para ulama kemudian menjelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW menambahkan wali muslimin fa in ugmiya alaikum faqduru lahu salasin. Maka kalau seandainya diragukan atau hilal itu belum muncul karena tertutup, maka kemudian kata baginda Rasulullah SAW, maka perkirakanlah yakni 30 hari. Artinya faqdurulah, sempurnakan masa bulan daripada bulan Sya'ban itu adalah 30 hari. Atau bisa jadi ini disempurnakan 30 hari Ramadan. Ya. Maka kemudian fa'atmilul iddata salasin, sempurnakan 30 hari. Maka ini berkaitan dengan melihat hilal pada bulan Syawal. Jadi kalau kita masuk bulan suci Ramadan, kemudian untuk menetapkan apakah sudah muncul hilal di bulan Syawal, maka kalau terhalang hilal itu, maka kemudian disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, begitupun dalam ru'yatul hilal untuk menetapkan daripada bulan suci Ramadan, maka disempurnakan 30 hari. Nah, yang kemudian fa'akmilu iddata Sya'ban as-salasin, sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Nah, inilah kaidah yang kemudian sebagai merupakan pondasi dasar dalam menentukan ru'yatul hilal. Jadi kalau kita sekarang masih berbeda pendapat di dalam menetapkan tentang awal daripada bulan suci Ramadan, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang terlalu memperumit masalah, karena begitu mudah dan simpel. Jadi kalau memang hilal itu sudah terlihat, berapapun ketinggian derajatnya, maka saat itulah berarti sudah masuk daripada bulan suci Ramadan esok harinya. Jadi kita misalnya tanggal 29 daripada bulan Sya'ban, maka dilakukanlah ru'yatul hilal di beberapa daerah yang merupakan daerah yang cukup tinggi. Maka kalau tampak berapapun derajat yang disepakati, maka pada saat itulah esok harinya ditetapkan sebagai hari untuk berpuasa. Nah, inilah
yang harus diperhatikan oleh para alim ulama, yang harus juga diperhatikan oleh para ahli di bidang perhilalan, ya, termasuk di dalamnya adalah mungkin yang berkompeten untuk menentukan satu Syawal adalah pemerintah kita. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Intinya mudah-mudahan bahwa apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa mewakili secara umum daripada kepentingan umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.